الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم. Tadi adalah surah Al-Hujurat ayat 12. Nah, selanjutnya mari sama-sama kita simak kajiannya. Kiai Haji Akib Malik, silakan Fadil. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan mengkaji ayat dari surat Al-Hujurat ayat 12 terkait yang tadi sudah dibacakan. Ada 3 hal yang harus diperhatikan supaya dijauhi. Yang pertama yaitu apa? Yaitu dzon. Tadi dibacakan ayatnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dzon. Dzon itu apa? Prasangka. Yang kedua nanti apa juga yang harus dihindari? Wala tajassasu. Janganlah mencari kesalahan atau mengkorek-korek apa yang lantas menjadi kesalahan orang lain. Kadang-kadang kita terlalu kepo. Dan pembahasan ayat yang tadi sudah dibacakan yaitu terkait ghibah atau gosip atau menggunjing. Baik para bapak, para ibu hadirin wal hadirat dan pemirsa iNews TV yang dirahmati Allah, bahwa para mufassir termasuk di dalamnya Ibnu Katsir, termasuk di dalamnya kitab dalam tafsir Jalalain, yang dimaksud prasangka itu maksudnya prasangka apa? Oh, dalam hal ini prasangka itu prasangka buruk. Oh, begitu Mas David. Iya. Jadi belum apa-apa kita sudah suudzon. Jadi dzon bermakna suudzon, yaitu prasangka yang buruk. Maka dalam bahasa kerennya ada positive thinking, ada negative thinking. Atau dalam bahasa agamanya ada husnudzon, ada suudzon. Nah, agama dalam hal ini Islam melarang kita untuk berprasangka yang jelek. Kadang-kadang kita belum apa-apa sudah menjudge, sudah menghakimi orang, oh itu orang nggak baik, jangan kita deketi, itu tidak boleh. Nah, ayat di Al-Hujurat ayat 12 ini juga menyampaikan terkait apa? Di dalam terusannya ada wala tajassasu. Janganlah kamu mengkorek atau meneliti, menelusuri keburukan, kejahatan, ketidakbaikan orang yang seharusnya kita tidak tahu, tidak melihatnya, kita kepo gitu Mas. Kadang-kadang kan manusia keponya tinggi ya Bu ya. Wah betul. Apalagi kalau ada gosip Ustaz. Iya. Betul. Nah nanti di pembahasan ketiga gosip ini Ustaz. Iya makanya. Nah artinya apa? Jangan sampai kita mengkorek, melihat sesuatu dari orang lain itu menelusuri yang tidak baiknya. Jadi nanti berantai, beruntut. Pertama dari prasangka di pikiran. Akhirnya apa? Kita mengkorek, menelusuri ketidakbaikan orang lain. Dan yang ketiga di dalam ayat ini dijelaskan kita dilarang untuk ghibah. Apa itu ghibah? Ngegosip. Tadi sudah diantarkan oleh Al-Ustadz
David Kholik, jangan gosip, menggunjing, ngata-ngatain orang di belakangnya. Standarnya apa? Ketika kita mengatain saudara, teman kita yang lantas ketika dia mendengar itu menjadi tidak nyaman dan tidak, kalau bahasa orang Jawa itu tidak bongbong, tidak apa namanya, tidak nyaman lah. Nyaman, iya. Maka apa? Di dalam ayat ini, dalam surat Al-Hujurat dijelaskan ada perumpamaannya. Iya. Perumpamaannya apa? Nah ini tadi sudah dijelaskan oleh qori kita, sudah disampaikan bahwa apa? Perumpamaannya yaitu ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma apa? Lahma akhihi maitan fakarihtumu. Diumpamakan seperti kita memakan bangkai teman kita sendiri. Maka saya ingin tanya kepada ibu-ibu dan bapak-bapak, kira-kira kalau kita memakai bangkai dari atau apa namanya jenazah daging yang sudah wafat dari teman kita, saudara kita sendiri, kita kira-kira tega atau tidak? Nah, di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan kenapa Allah mengibaratkannya seperti apa? Memakan bangkai saudara kita. Kenapa Ustaz? Kenapa tidak hewan? Padahal apa? Kita makan bangkai hewan saja jijik. Contoh yang halal saja, ada ayam sudah mati. Kalau orang bilang tiren mati kemarin. Iya. Atau mungkin sapi sudah jadi bangkai. Kira-kira ibu digratisin, nggak usah bayar, kira-kira mau atau tidak? Ya. Enggak ya Bu ya? Apalagi ini saudara kita, kita suruh makan bangkainya, itu menandakan kata Ibnu Katsir bahwa sangkin luar biasanya ancaman dan juga apa yang harus dihindari oleh kita untuk tidak hibah, untuk tidak menggunjing teman saudara kita, sehingga perumpamaannya yaitu yang terdekat, lahma ahihi, yaitu daging saudara kita. Ada cerita menarik Ustadz. Di zaman Nabi itu ada dua sahabat Nabi yang sedang duduk yang mau meminta sesuatu, yang akhirnya Nabi menyuruh kepada sahabat Salman. Sahabat Salman disuruh oleh Nabi untuk mengambil yang diminta kepada sahabat Usamah. Apa yang terjadi ketika sahabat Salman sudah ke Usamah dan kembali lagi tidak mendapatkan apa yang diinginkan karena sudah habis. Dan ternyata di dalam proses perjalanannya dua sahabat yang meminta itu ngegosip, ngata-ngatain saudara Salman dan juga sahabat Usamah. Apa yang terjadi ketika menghadap Nabi? Nabi menyampaikan, saya mencium bau bangkai. Akhirnya apa? Dua sahabat yang sedang menghadap Nabi bilang, wahai Nabi, saya hari ini belum makan daging. Nabi menyampaikan, saya mencium bau bangkai daging. Sahabat yang dua datang, saya belum makan daging wahai Nabi hari ini. Apa? Ya, mungkin kamu tidak memakan daging, tapi kamu sudah ngata-ngatain sahabat yang namanya Salman dan juga sahabat Usamah. Perumpamaan itu sangatlah sangatlah sebagai penekanan supaya kita menjauhinya. Bahkan di dalam hadis dijelaskan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ibu-ibu, jamaah hadirin wal hadirat dan semua yang hadir, juga pemirsa Ainus TV, kalau kita tidak bisa berkata yang baik, lebih baik diam. Karena seringkali kita, tadi sudah disampaikan oleh Ustadz David Kholik, terpleset kata-kata. Mohon maaf, kadang-kadang ada habis lebaran, ibu-ibu habis lebaran, keliling ke tetangganya. Biasanya kalau habis riaya, lebaran kelilingnya Bu ya. Iya. Di rumah tetangga, saudara, baru minta maaf saja. Berapa menit setelah itu, pas makan makanan, snack-snacknya sudah ngegosip lagi ketika tuan rumahnya masuk. Ini tadi kayaknya rengginangnya, krempeyeknya sudah kena angin. Yang dibilangin juga bilang, ini
tadi kalau dilaporkan polisi jadi kasus ini. Apa? Pakainya kaleng tapi di dalamnya renggina. Penipuan. Maka ibu-ibu Kaleng biskuit isi ayat renggina. surat Al-Hujurat ayat 12 ini memberi pelajaran kepada kita supaya tidak apa? Supaya tidak berprasangka buruk. Ya. Yang kedua supaya tidak apa? Mencari Dari kesalahan orang lain. Dan yang ketiga jangan hibah. Seperti itu Mas David. Baik. Nanti bisa dilanjutkan kembali. Baik, terima kasih banyak Kiai. Bu, sehat? Ada yang mau nanya? Silahkan, baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jumsia dari Masjid Taklim Masjid Al-Ikhlas, Al-Ikhlas. Pondok Cabe Ilir. Ya, ya. Saya mau bertanya Pak Ustadz, ya, jika ada seseorang sedang menggunjing temannya dan temannya itu tidak apa-apa gitu atau ikhlas, Ya. apa dosanya? Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ini maksudnya yang digunjinginnya ikhlas gitu. Oh ya udahlah saya biar digosipin bodoh amat gitu ya. Iya. Nggak apa-apa saya mah nggak sakit hati. Iya. Nggak marah saya. Silakan. Baik, iya pertanyaannya sangat luar biasa. Bagaimana ketika ada orang yang menggunjing tapi yang digunjing ikhlas? Ikhlas, ridho. Kalau dalam bab ghibah itu kan orangnya tidak ada di depannya. Iya. Yaitu di belakangnya. Iya. Tahu-tahu mungkin sesudahnya. Nah itu berarti sebaik-baiknya orang yang digunjing karena memaafkan. Masya Allah. Kalau dalam kitab namanya kitab Wasiyatul Mustafa dijelaskan tanda orang-orang yang ingin selamat dunia dan akhirat, sikap yang tadi disampaikan oleh penanya, yaitu apa? Yaitu wa ya'fu amman dzalamahu, memaafkan apa yang lantas dia tertimpa dizolimi. Kita dizolimi, kalau memaafkan orang yang baik kepada kita mungkin biasa. Iya. Tapi memaafkan orang yang sudah pernah menyakiti kita, wah itu orang yang luar biasa. Wa ya'fu amman dzalamahu. Tetapi bagi orang yang menggunjing, hati-hati. Jangan lantas bangga, itu mah dia kan tidak marah. Iya. Nah jangan sampai seperti itu, karena kalau sudah menjadi habit, kebiasaan, itu akan menjadi problem. Harus diingat. Disebutkan dalam Al-Quran, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Apal semuanya ibu-ibu, luar biasa. Ingat Bu, walaupun dia tidak mendengar atau memaafkan, apa yang akan terjadi nanti, al-yawma nakhtimu ala afwahim. Nanti di akhirat ada hari di mana al-yawma nakhtimu ala afwahim, mulut kita akan dikunci. Mungkin di dunia mulut kita bisa bohong, bisa ngeles, apalagi biasanya ngeles, bohong, apapun itulah. Tetapi nanti akan dikunci wa tukallimuna aydihim, yang akan berbicara adalah tangannya. Ya. Pak Ustadz, sekarang juga saya yang berbicara sudah tangannya, ngetik kan pakai tangan berbicara. Oh iya, betul. Wa tashhadu arjuluhum, dan yang akan menjadi saksi adalah kakinya dari apa yang sudah dilakukannya. Seperti itu. Masya Allah. Ustadz Baik, David terima Khalid. kasih banyak Ustadz Akib. Masya Allah Ibu sudah jelas ya Bu ya. Baik ibu-ibu bapak-bapak, setelah ini kita akan lanjut lagi. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.